Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian semuanya apa kabar? Alhamdulillah siap untuk belajar pada hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjut belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bapak pimpin doanya, ikuti dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidani ilma wa razuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan niat kami untuk belajar menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Subtema yang akan kita pelajari yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Perhatikan anak-anak, kita lanjut ke slide yang kedua. Tahukah kalian anak-anak bahwa di dalam pembelajaran kali ini menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama itu tentu saja mempunyai tujuan. Pada slide berikut ini tampilannya yaitu menampilkan tujuan pembelajaran. Tujuannya ada dua anak-anak. Yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan pentingnya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kalian pada uraian pertama ini tujuannya tentu saja diharapkan bisa menjelaskan pentingnya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat memberikan contoh sikap saling menghargai atau sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kalian harus bisa memberikan contoh ya, bagaimana itu sikap saling menghormati dan bagaimana kalian memberikan contoh menghargai orang yang berbeda agama. Jadi tujuannya ada dua, sekali lagi ya anak-anak. Baik, kita ke slide yang ketiga. Mohon diperhatikan ya. Pada slide yang ketiga ini Pak Guru akan menjelaskan secara rinci ya anak-anak, mengapa pentingnya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya, kita paham bahwa dalam konteks Indonesia yang majemuk ini, yang namanya saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama itu penting. Mengapa? Karena yang pertama, Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam suku, budaya, dan agama. Artinya banyak sekali suku, banyak sekali budaya, dan banyak agama di dalam satu negara, yaitu negara Indonesia kita ini. Yang kemudian yang kedua, perbedaan agama adalah sunnatullah atau ketentuan Allah ya, yang harus diterima dengan baik, dengan bijak oleh kita selaku orang Islam. Kemudian yang ketiga, mengapa pentingnya menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Karena saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama adalah kewajiban sebagai warga negara, terutama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi itulah kenapa penting sekali kita menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dalam konteks Indonesia yang majemuk. Hal ini ya sesuai dengan prinsip Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi artinya di dalam Pancasila itu sudah jelas bahwa selaku orang Indonesia kita harus punya prinsip ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia
Slide yang keempat ya, contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Contohnya ada 5 anak-anak, bisa kalian baca nanti atau kalian dengarkan sekarang ya. Jadi contoh dari saling menghormati atau dari sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ada 5. Yang pertama, tidak mengejek atau menghina keyakinan agama orang lain. 2. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 3. Saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 4. Menghadiri undangan acara keagamaan orang lain sebagai wujud toleransi. 5. Menghargai hari raya dan tradisi keagamaan orang lain. Nah, contoh-contoh ini, kelima contoh ini harus kalian betul-betul pahami. Harus kalian betul-betul dalami. Apa maksudnya? Yang pertama, tidak mengejek. Yang namanya mengejek itu bagaimana? Menghina itu bagaimana? Jadi jangan sekali-kali kalian mengejek atau menghina keyakinan agama orang lain. Artinya jangan mengejek agama selain Islam. Yang kedua tadi ya, contohnya tidak memaksakan agama kepada orang lain. Itu artinya kalian misalkan punya teman orang non-Islam, lalu kalian mengajak teman tersebut untuk masuk Islam, untuk melakukan sholat seperti kamu lakukan. Tidak boleh. Kemudian saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Contohnya ya, yang sederhana, bersih-bersih ya di area lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang keempat, menghadiri undangan secara keagamaan orang lain atau menghadiri undangan acara keagamaan orang selain Islam ya, sebagai wujud toleransi. Boleh menghadiri tetapi tidak boleh lebih daripada itu. Contoh, makan-makan ikut ya, mendoakan mereka ikut. Tidak boleh kalau seperti itu, hanya menghadiri saja. Habis itu pulang, gak usah berkata-kata atau melakukan hal lain lagi. Kemudian yang terakhir, menghargai hari raya dan tradisi keagamaan orang lain. Bagaimana menghargainya? Ya, contoh yang konkret, yang jelas, tidak mengusik ataupun tidak mengganggu ketika orang sedang merayakan hari rayanya. Itu penjelasan daripada sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Semoga kalian paham ya anak-anak. Baik, selanjutnya ke slide yang terakhir. Mohon diperhatikan anak-anak. Pada slide yang terakhir atau yang kelima ini, Pak Guru berikan tugas ya buat kalian anak-anakku yang Bapak sayangi. Dan tugas ini nanti kalian kumpulkan di pekan yang akan datang ya, atau di jadwal PAI yang akan datang. Tugasnya cuma satu ya. Secara sederhana Pak Guru jelaskan begini tugasnya. Kalian mencari gambar atau poster ya, atau tampilan ya, bisa dari internet atau dari buku atau dari apa saja. Lalu kalian bisa gunting, kalian tempel ya, bisa di kertas atau bisa di triplek ya. Di apa saja yang membuat kalian senang melihatnya ya. Nah, poster tersebut menggambarkan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Nah, poster tersebut juga mencantumkan contoh-contoh yang jelas dari sikap yang dapat diterapkan. Artinya, posternya menggambarkan contoh yang jelas yang bisa kamu laksanakan, kamu praktikkan juga di dalam keseharian kalian. Begitu tugasnya ya. Baik, karena sudah habis materinya, dengan demikian Pak Guru harapkan kalian semua dapat mempraktikannya ya, mengimplementasikan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga tercipta keharmonisan dan persatuan ya.
Oleh karena itu, bila ada salah hilap, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.